Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak mau tanya, siapa yang hari ini nggak masuk? Syekh ada? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Semuanya ada ya, masuk. Alhamdulillah. Kita hari ini akan belajar tentang adab pergaulan wanita. Tapi sebelum kita ke situ, Bapak mau tanya nih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 6. Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Adab pergaulan wanita. Di sini dijelaskan bahwasanya itu almar'atu madrasatul ula, perempuan itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka dengan berangkat dari hal itu, seorang perempuan itu harus dijaga dan memiliki pendidikan yang baik anak-anak. Walaupun pada zaman sekarang banyak wanita yang pergaulan bebas, di sini kita mempelajari pengenalan masalah. Banyak di antara teman-teman kita atau bahkan orang yang kita kenal, perempuan khususnya, itu banyak yang tidak menjaga kehormatannya, sehingga di sini dijelaskan bisa terjadi penyakit seperti HIV, bahkan dengan sebab berzina akhirnya dia aborsi dan juga hamil duluan. Nah, itu hal-hal yang merupakan dampak negatif dari adanya pergaulan. Maka dari itu seluruh muslimah hendaknya mengamalkan adab dalam pergaulan, khususnya kepada para wanita. Apa yang pertama adabnya? Bagi para wanita yang pertama itu dia tidak boleh bertabarus. Makna tabarus pada hakikatnya adalah memperlihatkan aurat atau hiasan lain kepada orang yang tidak halal. Jadi ketika perempuan itu memakai hiasan, memakai pakaian, dia itu ingin dilihat, ingin dipandang. Bukan untuk menutup aurat, tapi untuk dilihat oleh orang lain. Nah, itu nggak boleh bertabarus tuh ya anak-anak. Nah, di sini dijelaskan di surat Al-Ahzab bahwasanya hendaklah kamu tetap di rumahmu. Tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Bagaimana sikap para jahiliyah terdahulu? Seperti itu, dia memakai pakaian tetapi bukan untuk menutup aurat, tetapi untuk dilihat oleh para laki-laki. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Oke, coba mau diperhatikan ya Syekh, lihat ke sini. Oke. Nah, selanjutnya orang yang bertabarus itu terutama dengan pakaian, tapi pada hakikatnya mereka itu telanjang. Nah, kita lihat banyak kan ya di TikTok, di sosial media, betapa banyak perempuan memakai kerudung, jilbab, tetapi dia seperti telanjang gitu. Jadi ketat pakaiannya, pakai kerudung pun diikat-ikat di leher. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu ya. Jangan diikuti. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, adik perempuan, diingatkan untuk menutup pakaiannya. Selanjutnya menjaga pandangan dan kemaluan. Nah, di sini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 bahwasanya hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Enggak boleh melihat yang kasar, melihat yang jorok-jorok, yang kotor. Jaga kemaluan, jangan berzina. Jangan apa lagi? Kalau di IPA tuh bahasanya onani, enggak boleh. Ya, Haikal yang suka onani ya Haikal. Terus apa lagi? Masturbasi itu enggak boleh. Haram. Enggak boleh ya, Nak. Terus di hadis juga dijelaskan oleh Bukhari dan hadis riwayat Muslim bahwasanya namun jika secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang haram, hendaknya segera memalingkan pandangannya. Jadi kalau nggak sengaja nih dari kalian
melihat ada yang cakep buka aurat, nah itu hendaknya langsung dipalingkan lah, jangan dilihatin aja astagfirullah gitu, jangan ya, bapak pesan doh. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya? Fitrah mau tanya, Fitrah? Oke, enggak ya, enggak ada ya. Kalau gitu bapak lanjut. Selanjutnya, adab bagi wanita hendaklah berbicara dengan lawan jenis dengan tegas. Tuh, perempuan nggak boleh ngomong lembut-lembut sama cowok, bisa mengundang syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi fitnah. Hendaklah perempuan itu ngomong yang tegas kalau sama cowok, seperlunya, jangan dilembut-lembutin. Di sini sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 32, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidak seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Tuh. Dan juga maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi nggak boleh ngomong lembut-lembut. Sama seorang wanita tidak boleh berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Berbicara dengan yang bukan mahram aja nggak boleh ya, apalagi berduaan. Nah itu. Adab selanjutnya, menghindari berhalwat. Apa tuh berhalwat? Cewek cowok berdua di tempat yang sepi nggak boleh. Begitupun ketika hadir maulid, kadang-kadang ya kita lihat dicampur tuh nggak boleh tuh, dicampur, harus dipisah. Jamaah perempuan, jamaah laki dipisah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita. Tuh, laki-laki nggak boleh tuh sentuhan dengan wanita yang bukan mahram, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Nah, itu makanya perlunya menjaga diri agar tidak berkhalwat. Selanjutnya, yang paling penting, hindari tempat-tempat maksiat. Banyak tempat-tempat maksiat pada zaman sekarang tuh ya nak ya. Ada bioskop, ada diskotik, dan juga ada klub-klub, ada acara-acara yang gelap-gelap pokoknya tuh, pasar malam. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, kamu kalau punya adik perempuan jagain ya dek ya. Jangan sampai bergaul secara bebas sehingga nantinya bisa mendapatkan kemudorotan dan keburukan. Tuh, perlunya diperhatikan bahwasanya bagi para wanita hendaklah menjaga kehormatannya, pergaulannya, izah muruah. Arijalu qauman 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Laki-laki itu harus bisa mengatur. Kalau dia seorang kakak ngatur adiknya, kalau dia seorang ayah ngatur anaknya, ngatur istrinya. Jangan sampai perempuan itu akhirnya bergaul secara bebas yang akhirnya bisa menyeret kita sebagai laki-laki ke dalam neraka. Nah, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa sama-sama menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran ya nak ya. Mungkin sampai sini yang dapat Bapak jelaskan mengenai adab pergaulan seorang wanita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ikal atau Fitrah atau Syekh. Oke, jika tidak ada yang bertanya Bapak cukupkan. Mungkin ada tugas untuk kalian, silahkan kalian buat resume terkait adab pergaulan wanita. Dikumpulkan di Olu, nanti kirim di Olu sebelum jam berapa? Jam 17.00 ya. Bapak akhiri. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi